Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya ingin membedah kasus berkaitan dengan sengketa perjanjian dalam ranah properti, dalam ranah jual beli antara developer kemudian dengan customer, kemudian juga antara penjual rumah perorangan kepada pihak lainnya, kepada pembeli. Nah, dalam kasus ini sebetulnya mungkin di antara kita menganggap bahwa membuat perjanjian itu mudah, sehingga kemudian tidak bertanya kepada siapapun yang kemudian kita anggap sebagai ahli di bidang itu. Nah, ternyata di kemudian hari ada persoalan hukum. Ya, persoalan hukum itu dalam konteks jual beli properti atau dalam konteks sewa menyewa properti itu pasti base-nya adalah based on agreement atau berdasarkan dengan perjanjian. Nah, jadi oleh karena itu menyusun perjanjian atau membuat perjanjian yang kemudian simple, sederhana, tetapi efektif dan melindungi para pihak ini mesti kemudian kita perhatikan di dalam membuat perjanjian itu. Jadi tidak tergesa-gesa begitu ya. Jadi mesti kemudian dibuat eh, sesimpel mungkin, kemudian tentu saja memberikan perlindungan hukum kepada para pihak itu. Nah, apa saja sebetulnya yang perlu diperhatikan? Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah berkaitan dengan legalitas atau status dari objek properti. Kalau misalnya kita ingin membeli properti kepada developer, tentu yang harus diperhatikan pertama adalah berkaitan dengan status atau legalitas objek properti itu. Apakah sudah SHM, apakah belum? Nah, kalau belum tentu bisa disebutkan misalnya apakah berdasarkan GIRIK, kemudian Agendom Fair Funding, atau kemudian berdasarkan akta jual beli. Nah, itu semua sebetulnya bisa kita tanyakan kepada penjual. Jadi status tanah ini apa sebetulnya sebelum melangkah lebih jauh dalam konteks proses pembayaran. Nah, hal yang pertama diperhatikan adalah berkaitan dengan status dan legalitas objek properti itu. Nah, pertanyaannya adalah apakah tanah yang kemudian tidak berstatus SHM, apakah aman untuk dibeli? Jawabannya tentu saja aman. Kita membeli properti tidak harus kemudian harus SHM, tapi bisa berdasarkan legalitas atau status tanah yang lain. Misalnya ada girik, ada petok D, atau ketitir, atau kemudian agendom fair funding, begitu ya. Nah, itu semua dapat dijadikan sebetulnya istilahnya dasar legalitas untuk meninjau properti itu apakah memiliki status hukum atau tidak. Nah, ini yang kemudian mesti diperhatikan pada poin pertama. Nah, poin kedua yang harus diperhatikan adalah identitas dan kewenangan para pihak. Nah, ada kalanya misalnya dari pihak developer itu tentu kalau developer dalam hal ini adalah perusahaan, itu pasti ada direktur. Ada direktur utama yang kemudian tercantum di dalam istilahnya akta pendirian atau kemudian SK Kemenkum, nah, gitu ya. Nah, kalau misalnya yang menandatangani itu bukanlah direktur, kenapa harus direktur? Karena gini, direktur kalau di dalam akta pendirian itu kan diatur sebetulnya siapa yang diberikan kewenangan untuk mewakili perusahaan itu di dalam pengadilan ataupun di luar pengadilan. Nah, itu di akta itu pasti tertulis bisa direktur utama atau direktur atau yang lainnya. Nah, ini mesti dilihat di akta pendirian. Tapi sebagai konsumen tentu kalau kemudian harus mengecek akta, saya kira agak kerepotan begitu ya. Tinggal ditanya saja sebetulnya siapa direkturnya. Nah, begitu kalau misalnya yang tanda tangan ternyata bukan direktur atau pihak lain atau misalnya karyawan atau divisi lain, tentu kita sebagai pembeli atau Anda sebagai pembeli itu bisa menanyakan legalitas orang yang kemudian menandatangani atau mewakili untuk dan atas nama perusahaan itu. Misalnya
Apakah ada SK pengangkatan yang di situ diberikan kewenangan menandatangani perjanjian misalnya begitu ya, atau surat kuasa yang dari direktur kepada seseorang untuk mewakili untuk dan atas nama perusahaan itu. Nah, ini saya kira perlu menjadi catatan ya untuk mengecek identitas para pihak. Karena gini, khawatir nanti ternyata pada suatu saat misalnya terjadi persoalan, perusahaan buang badan, tidak, itu bukan kami, ya misalnya begitu ya, tapi orang lain. Nah ini jadi persoalan, termasuk Anda yang kemudian kerja di perusahaan properti, mesti kemudian menanyakan hal itu supaya kemudian suatu saat tidak terjadi persoalan di kemudian hari. Nah itu yang poin kedua. Nah identitas ini juga kepada pihak pembeli juga mesti diperhatikan. Identitas itu apakah orang ini masih cakap atau kemudian sudah hilang ingatan sehingga kemudian tidak bisa dipaksakan untuk kemudian membuat perjanjian jual beli properti ataupun sewa menyewa properti. Nah itu. Nah yang ketiga adalah perhatikan objek perjanjian. Objek perjanjian itu harus dijelaskan secara rinci. Misalnya di mana alamatnya, RT berapa, RW berapa, kelurahan apa, kecamatan apa, gitu ya. Batasnya kiri kanan depan belakang misalnya begitu. Itu perlu dijelaskan di dalam itu di dalam perjanjian. Kemudian luasnya berapa begitu ya. Dan status tanah itu apakah tadi SHM, girik, ketitir, petok D, RG Nover Founding atau masih dalam konteks ini AJB misalnya begitu. Nah ini perlu dijelaskan di dalam perjanjian itu. Poin ketiga adalah objek perjanjian harus dijelaskan secara rinci. Nah yang keempat adalah harga dan cara pembayaran. Nah harga dan cara pembayaran itu tentu mesti dijelaskan berapa sebetulnya nilai transaksi dalam jual beli ini. Karena begini, saya pernah menemukan harga transaksinya berubah-ubah. Misalnya harga transaksi tahun ini 100 juta. Dikarenakan orang ini mencicil begitu ya, mencicil properti, kemudian pada tahun berikutnya developer bilang ini objek tanah ini sudah naik harga tanah NJOP-nya begitu ya. Jadi tidak 100 juta lagi tapi menjadi 120. Oleh karena itu eh, perjanjiannya harga tanah ini menyesuaikan dengan harga NJOP. Kemudian tahun ketiga juga demikian. Nah, ini saya menemukan fakta lapangan seperti ini. Kemudian kebetulan saya mewakili pihak developer, lalu saya ingatkan ini tentu tidak boleh begitu ya. Nilai transaksi itu tetap harus segitu disebutkan jumlahnya gitu ya. Karena kalau nilai transaksi tidak dijelaskan atau tidak pasti mengalami perubahan-perubahan, maka ini akan menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. Jadi oleh karena itu mesti diperhatikan nilai transaksi ini harus clear berapa jumlahnya dan disebutkan di situ. Kecuali Anda menggunakan lembaga pembiayaan seperti perbankan atau pembiayaan lainnya. Tentu kan di situ nilai transaksi mungkin tetap, tapi mungkin ada sanksi denda, bunga, dan penalti dan seterusnya lah. Nah itu. Ini mesti diperhatikan betul ya. Kemudian masih pada poin keempat, selain nilai transaksi tadi, ada misalnya mengatur klausul keterlambatan. Kalau terlambat sebulan bagaimana, 2 bulan bagaimana, 3 bulan bagaimana. Ini pada poin keempat ini diaturlah klausul keterlambatan apabila misalnya proses jual beli ini dilakukan secara pembayaran bertahap atau kemudian secara mengangsur ya atau mungkin kredit dalam hal ini. Nah ini perlu diatur pada poin keempat. Nah, pada poin kelima berkaitan dengan atur waktu dan tahapan transaksi. Atur waktu dan tahapan transaksi misalnya perjanjian ini selesai selama 10 tahun. Nah, itu diatur misalnya begitu. Itu kalau kredit atau mengangsur. Tapi ada persoalan lain misalnya membeli secara cash bertahap. Misalnya setahun ya, tetapi dibayar secara bertahap dalam waktu 1 tahun, misalnya begitu. Nah ini diatur. Nah tetapi dalam konteks misalnya ada pre-project selling itu misalnya kita membeli unit, tapi masih dalam tahap pembangunan. Nah dalam tahap pembangunan ini mesti dijelaskan tahapannya. Misalnya kapan kita harus membayar, apakah pada tahapan sudah progresnya sudah 10%, 20%, 30%. Nah itu diatur di dalam poin kelima begitu ya, berkaitan dengan atur waktu dan transaksi. Nah, kemudian pada poin keenam, ini poin terakhir adalah berkaitan dengan klausul perlindungan hukum. Apa saja sebetulnya klausul perlindungan hukum itu? Yang pertama, ada force majeure.
Kemudian ada berkaitan sanksi dan penalti. Yang ketiga adalah klausul pembatalan. Kalau misalnya terjadi pembatalan, apakah uang DP itu hangus atau misalnya dipotong sekian persen dari nilai dari uang yang sudah masuk, misalnya begitu. Nah, itu perlu dijelaskan pada poin ke-6 ini. Kemudian ada klausul ganti rugi misalnya. Ya ganti rugi kalau misalnya membeli tidak jadi, tetapi ternyata sudah dilakukan pembangunan. Dalam hal ini adalah dalam konteks misalnya pre-project selling itu bisa diatur di situ. Dan kemudian poin yang kelima ini adalah yaitu berkaitan proses penyelesaian sengketa. Nah, proses penyelesaian sengketa lebih tepatnya adalah disesuaikan dengan yurisdiksi pengadilan di mana objek lokasi itu berada, gitu ya, supaya untuk memudahkan persoalan ini. Nah, kalau misalnya di perjanjian itu ditulis arbitrase, saya sih menyarankan alangkah lebih mudahnya di pengadilan karena kalau di arbitrase itu tentu ada proses mekanisme yang saya kira tidak semudah yang kemudian di pengadilan. Misalnya dari biaya pendaftaran saja, misalnya kita harus mesti daftar membayar biaya pendaftaran. Berikutnya ditambah biaya administrasi, biaya arbiter, misalnya begitu ya. Ada biaya hal-hal yang lainnya begitu. Nah, ini saya kira alangkah lebih mudahnya untuk diatur di yurisdiksi di pengadilan saja. Demikian pada video kali ini membahas bagaimana tips untuk menghindari sengketa, dalam hal ini adalah dalam konteks perjanjian jual beli properti atau sewa menyewa properti. Demikian, sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.